pengabdian dan konten itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang berpikir kalau pengabdian kayaknya buat konten doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sajak Sirama. Bukan ya? Bukan. Okay. Nah, jadi di podcast kali ini adalah podcast pertamanya Ken nih. Nah, jadi KPM kali ini mengusung tema tentang pemberdayaan multisektoral dan yang berbasis kearifan lokal nih. Wah, bener banget. Nah, tapi di podcast kali ini kan mau bahas tentang aksi resiliensi mahasiswa yang berkarya lewat konten di tengah pandemi ini. Nah, untuk saat ini sendiri sudah bersama narasumber kita, yaitu Nanda dari Sajak Sirama. Iya, bener banget. Hai semuanya, balik lagi di podcast Sajak Sirama. Bukan ya, kita nih lagi di podcastnya perdananya dari Ken. Oke. Nah, sebelumnya kan mau bahas nih tentang aksi resiliensi. Apa sih resiliensi itu sendiri? Jadi resiliensi ini merupakan sebuah mindset atau cara beradaptasi nih Nanda yang positif. Nah, iya bener. Khususnya kan mahasiswa sekarang ini lagi berada di sistem di dunia pendidikan yang di tengah pandemi nih. Iya. Bagaimana cara mahasiswa mempertahankan diri untuk tetap eksis? Salah satunya lewat konten. Kalau udah bicarain konten nih memang menarik sekali, apalagi di zaman digital. Oke, di era digitalisasi ini. Nah, sebelumnya bisa nggak Nanda sharing-sharing pengalaman tentang pengalaman Nanda yang udah lebih dahulu nih menjalankan KPM di tahun 2020 kemarin ya? Iya benar. Jadi sebenarnya sebelum mikir KPM yang berbasis konten ini, Nanda tuh dari pertama masuk kuliah tuh ya merasakan nanti KPM akan terjun ke masyarakat, jumpa sama masyarakat, dan ya 40 hari ya jauh dari rumah ya kan. Saat itu mikirnya ya KPM ya modelnya begitu-gitu aja. Namun semuanya tuh berubah ketika corona hadir nih. Otomatis digantikan lewat konten. Jadi kita itu bisa kasih tahu kepada masyarakat di dunia maya. Itu canggihnya sekarang ini Ken. Jadi sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya juga. Tapi gimana ya layaknya kita megang pisau, itu untuk mau masak atau untuk bunuh orang kan tergantung gimana kita bawanya gitu. Jadi kegiatan Anda saat ini tuh lebih ke di dunia konten ya? Iya, perkontenan. Konten. Oke. Jadi apa aja kegiatan Anda nih saat ini? Jadi di masa corona itu kan orang stagnan, orang berdiam diri, nggak tahu mau buat apa ya gitu ya, maksudnya ya pastinya ya rebahan. Jadi Nana nggak mau ikut arus, nggak mau ya menjadi orang yang sama seperti mereka. Jadi apa sih kalau misalnya ada warna hitam semuanya, kita tuh nggak akan tak dikenal. Tapi kalau misalnya kita jadi warna merah, kita akan jadi sosok yang berbeda. Dan itulah yang Nanda lakukan ketika corona hadir. Nanda kerjakan apa yang bisa Nanda kerjakan, dan terbitlah di bulan Juli ya, tepatnya Sajak Sirama tuh hadir di bulan Juli tahun 2020 tanggal 4. Itu awal sekali mempublish suara tentang keberuntungan. Dan betul-betul karena rilis tentang itu, Sajak Sirama mengalami keberuntungan di tiap hari, tiap jam. Rasanya seneng banget lah bisa sharing-sharing dan orang tahu apa sih itu podcast. Luar biasa banget nih Nanda. Jadi Sajak Sirama sendiri merupakan istilahnya aksi resilient di tengah pandemi dari seorang Nanda. Munculnya lewat podcast Sajak Sirama. Oke, luar biasa banget. Nah, jadi gimana sih pandangan Nanda tentang peran konten dalam menyukseskan kegiatan pengabdian masyarakat itu sendiri? Sepenting apa sih peran konten? Jadi kontennya itu sebenarnya adalah media jembatan ya antara kita sama masyarakat. Kalau dibilang penting banget. Kenapa? Karena semuanya 66% kalau dalam data ya, anak milenial itu semuanya megang gadget. Dan 66% itu pengguna yang milenial tuh ya kita. Jadi ini adalah lahan kebaikan kalau misalnya kita melihat dari sisi sana ya. Karena kalau misalnya kita buat kontennya itu kita buat. Kalau konten bagus, ini kalau misalnya Anda
beritahu kepada teman-teman ya, kalau teman-teman punya konten bagus, konten itu akan bekerja untuk teman-teman. Misalnya nih Ken nggak sengaja dengar podcastnya Sajak Sirama, Nanda buatnya asal-asalan, jumpa nih, segini doang, bakalan nggak dengar lagi selanjutnya. Kalau misalnya mikir 2 kali, tapi kalau misalnya kita buat kontennya bagus, siapa nih yang ngomong? Penasaran ya? Enak kali suaranya, penyampaiannya kok seru nih. Hal yang nggak dia sengaja, dia akan jadi pendengar setia karena kita buat kontennya bagus. Jadi kalau misalnya kita buat kontennya asal-asalan, akan capek kita. Jadi kalau misalnya kita buat memang real dari hati kita buat konten untuk memang berbagi ilmu, berbagi apapun yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah orang akan datang dan menjadi penikmat setia, pendengar setia. Iya benar banget sih. Tapi nih Nanda kan ada orang-orang di luar sana yang lagi sangat-sangat gandrung berpikir seperti ini. Pengabdian dan konten itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang berpikir kalau pengabdian kayaknya buat konten doang. Iya. Gimana nih pandangan Anda seputar itu? Karena mereka tuh belum tahu nih siapa sih fungsinya konten. Konten bagi Nanda adalah konten is king gitu. Kalau misalnya kemasannya tuh queen ya. Kalau misalnya teman-teman buat konten apapun ya, karena konten itu bisa berupa podcast juga, bisa video, bisa hal-hal yang tentang digital tuh bisa. Kalau misalnya teman-teman itu bilang konten segini aja KPM, maksudnya cuma buat foto-foto abis itu ya kita kirim dapat nilai. Tapi kalau misalnya kita benar-benar memang jadi konten kreator, bukan hanya sekedar foto, bukan hanya sekedar kita buat podcast, karena banyak sekali perencanaan di dalamnya. Misalnya Anda buat podcast, apa tema yang Anda mau ngomongin, apa data-data yang harus Anda masukkan, abis itu untuk siapa yang pendengarnya, semuanya tuh terstruktur lah, dan benar-benar dipikirin, nggak sekedar hanya memenuhi nilai saja. Jadi menjadi konten kreator itu benar-benar kreator ya. Ada proses planningnya juga seperti yang Anda bilang ya, dan actionnya juga ya. Berarti sebelum tampil di kamera itu butuh persiapan ya Nanda ya? Karena kalau misalnya kita nggak mempersiapkan, kalau kita nggak merencanakan semuanya, kita sedang merencanakan kegagalan. Kita nggak persiapkan apapun, berarti kita memang lagi sedang merencanakan kegagalan. Makanya kalau misalnya buat apapun, mau buat podcast, video, audio, benar-benar dipikirin. Dan itulah yang sesungguhnya konten kreator kerjakan, bukan hanya sekedar buat konten aja nih video, tapi mereka ada unsur-unsur edukasi di sana, ada pendidikan dan lain-lainnya. Dan perlu ditekankan juga ya, pesan apa yang mau disampaikan lewat konten-konten. Iya, konten itu pesan bener. Konten itu inspiratif ya, harus inspiratif kan. Benar. Nah, jadi gimana nih pandangan Anda seputar kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mahasiswa yang sering fobia sama kamera? Kalau di depan kamera tuh seperti tadi. Iya benar. Masih pemula, rasanya malu kalau berada di depan kamera. Iya benar. Kalau misalnya jadi konten kreator itu adalah berani memulai. Berani memulai artinya kalau misalnya udah cemplung nih dunia ini, harus total. Belajar total, mengulik-ngulik hal total, cari referensi lainnya. Dan Nanda harap kepada teman-teman KPM, karena KPM-nya ada media sosial, teman-teman udah jadi konten kreator, jadi jangan stop di KPM, tapi Nanda berharap lanjutkan kreasinya. Karena kalau misalnya teman-teman menjadi konten kreator, teman-teman bisa merubah peradaban. Ya, benar banget. Karena niat kita baik dan orang yang melihatnya itu bermanfaat, kita kan jadi agen-agen of change ya, berubahnya. Benar, mantap. Nah, sebenarnya teman-teman, pada awal mulanya untuk bisa beradaptasi di tengah pandemi ini bukan hal yang mudah ya Nanda ya. Ini tergantung bagaimana si mahasiswanya, seresilien apa dia untuk mengubah sesuatu hambatan malah jadi sebuah konten, malah jadi sebuah hal yang malah bermaslahat bagi masyarakat ya. Nanda teringat juga, kenapa Nanda buat podcast? Karena keresahan Nanda pengen belajar public speaking, tapi nggak ada wadahnya nih. Ya udah, wadahnya podcast. Dan alhamdulillah udah bisa ngajak orang untuk yuk belajar sama-sama yuk gitu kan. Alhamdulillah banget, jadi malah ladang sedekah juga ya, ilmu yang bermanfaat mengajarkan konten.
Nah, jadi menurut Nanda, pandangan Nanda pentingnya pengabdian masyarakat ini gimana sih? Karena pengabdian masyarakat ini kan merupakan salah satu poin dari Tridharma perguruan tinggi. Iya benar, pengabdian ya. Iya, pengabdian. Nah, kalau misalnya kita kaitkan lagi ya pengabdian dan konten. Kalau kita lihat dari penggunaan gadget ya, semua orang informasi itu cepet pasti lihatnya di handphone. Apapun, makanya berita hoax itu juga banyak yang termakan berita hoax. Namun dengan kehadiran konten-konten yang dibuat oleh mahasiswa IAIN Langsa khususnya di KPM ya, ini bisa menghambat hoax atau bisa memberikan informasi yang positif kepada teman-teman untuk wah ternyata begini loh, ataupun misalnya teman-teman mengangkat tema tentang edukasi, oh ternyata begini, dan apa yang pun diangkat akan masyarakat tahu. Jadi bukan hanya kita datang dan menghadap kepada masyarakat. Sekarang zamannya udah beda. Benar banget. Sekarang udah via daring ini, orang lihat dari HP apa yang kita jelaskan akan tersampaikan kalau misalnya kontennya bagus teman-teman rencanakan. Benar banget. Jadi sekali lagi mau ditekankan nih, seperti yang udah Kak Nanda bilang tadi, kalau konten dan pengabdian masyarakat sendiri merupakan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ya Kak ya. Iya benar. Asalkan kontennya harus membuat perencanaan yang bagus. Jadi buat konten itu nggak asal buat konten ya. Bener, jangan asal, karena kalau misalnya kita kasih sesuatu hal yang nggak baik kan jadinya dosa jariah ya kan, bukan pahala jariah. Aduh, jangan, pokoknya harus benar-benar yang terbaik lah teman-teman buat. Iya, seru banget perbincangannya hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk yang terakhir nih, sesi terakhir, mungkin mau Nanda kasih motivasi dong buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk memulai kontennya, masih ragu untuk membuat konten. Ya. Jadi buat teman-teman KPM, semangat KPM-nya, semangat berkontennya, bukan hanya berkonten hanya untuk memenuhi nilai, tidak, tapi jadilah agen-agen perubahan, karena kita adalah agen of change ya, perubahan peradaban di Indonesia, di daerah kita, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita membantu memberikan solusi kepada masyarakat. Oh ternyata cara menghentikan hoax dari konten yang teman-teman buat, misalnya 5 hal dalam melihat hoax atau bukan, itu kan hal yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan berhenti di KPM, ditunggu karya-karyanya lagi nih. Iya benar banget. Oke. Buat yang terakhir mau nambahin dikit. Oke. Untuk kamu yang saat ini sedang menjalani program kegiatan pengabdian masyarakat, selamat. Kalian semua mahasiswa telah menjalankan salah satu poin penting nih Ananda dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Oke, terima kasih buat Nanda yang sudah bergabung di podcast perdana. Bener banget. Terima kasih ilmunya, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton, dan semangat buat teman-teman yang lain. Salam mahasiswa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.